Keluarga Kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Jamput tenano. Bahwa iki ya sing giat. Halo bos, Amin Rais sebut keluarga Jokowi dengan sebutan keluarga Kentir. Inilah tanggapan para netizen dengan pernyataan Bapak Amin Rais ini. Yuk kita simak videonya. Keluarga Kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, kucil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya, ya anak-anaknya Mulyono ini. Ya. Saudaraku, 10 tahun berkuasa, si Mulyono yang sombong, tengil, pokok dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi dan menindas rakyat sendiri. Oh, enak sing ngomong ke jarine keluargane Pak Jokowi, keluarga Kentir piye? Piye, jan-jan. Wis ra karu-karuan. Jadi keluarga Kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan. Jamput tenano. Bahwa iki ya sing giat. Siorayan sing giat, siora sing ngurusi keluarganya Pak Jokowi ae. Heran aku. Mulai seliweran nang TikTok neh. Wes lah munggacor ki wes aja gacor Mbah Rek. Rasaku lah iri dengki lah benci karo keluarganya Pak Jokowi kok eramen to? Engklek kono lho. Janjimu ki engklek Jakarta Jogja urung engklek gacor ae. Wes lah gacor. Wong wis tuwa isine gacor rek ora waleh. Singet terus waleh. Dong moral iki jane. Oke guys, gini guys. Keluarga Jokowi akan diseret oleh Bapak Amin Rais. Katanya Bapak Amin Rais, tokoh-tokoh sudah geram melihat perilaku Bapak Jokowi. Apakah benar? Yuk kita simak videonya. Presiden Joko Widodo akan diseret ke penjara dan akan dipasangkan borgol. Katanya sejumlah tokoh-tokoh geram karena perilaku Presiden Joko Widodo. Gimana sih? 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir bertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya. Oh, jadi ini menurut Mbah Amin Rais toh. Padahal kemarin ini juga Mbah Amin Rais yang bilang katanya IKN bakalan mangkrak. Dan kata Mbah Amin Rais juga katanya tidak akan pernah terjadi upacara 17-an di IKN. Lagi-lagi prediksi Mbah Amin Rais meleset. Tapi kira-kira apa sih sebab yang lebih spesifik menurut Mbah Amin Rais ini terkait pemborgolan Pak Joko Widodo? Kenapa Pak Joko Widodo dipandang oleh Pak Amin Rais dan teman-temannya pantas diborgol? Dua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi menurut Mbah Amin Rais, Pak Joko Widodo itu banyak melakukan kesalahan termasuk juga dinasti politiknya. Anak-anak dari Pak Joko Widodo, menurut kamu pantas nggak sih guys Pak Joko Widodo itu memang diborgol sampai di penjara gitu? Menurut teman-teman nih semuanya, apa sih kesalahan Pak Joko Widodo yang paling berasa? Jawab ya. Mbak Amin Rais, udah tua insaf,
berhenti berkuar-kuar, nggak ada artinya Mbah Amin Rais. Bapak Jokowi sebentar lagi turun tahta dengan hormat. Kalau Mbah Amin gimana dong? Masa udah tua makin tidak terhormat? Kasihan deh lo Mbah Amin Rais. Oke. Orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi itu nggak ada alasannya. Ada alasannya, guys. Mas Mul, saya ini orang Islam. Ya. Agama kita ini, Mas Mul, itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu, ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu. Nah, ini jadi pegangan saya. Nah, jadi kalau Anda bisa berubah, itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late, ya, sampun kaset. Nah, jadi kita tinggal melihat, insya Allah pasca 20 Oktober tak ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan, dan itu semua adalah keinginan bangsa Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya termasuk orang yang tidak mudah percaya pada apa saja yang diomongkan Jokowi. Mengapa? Karena sudah terlalu sering berbohong, utamanya membohongi rakyat Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik. Artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Kalau dia ngomong ke utara, artinya dia sesungguhnya mau ke selatan, dan seterusnya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Contoh soal, siapa yang membuat heboh? Katanya 22 September yang lalu, ada 20 ribuan pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, kalau betul tentunya akan membuat kegaduhan dahsyat di panggung politik nasional. Andai kata terjadi, alhamdulillah tidak. Mestinya Mulyono kan bisa tegas bersuara, misalnya saya tidak tahu menau soal itu, karena itu hentikan, karena hal itu berbahaya dan akan merugikan nama baik saya. Andai kata Mulyono memang tidak berbuka dua, ya. Juga saya amati omongan-omongan Mulyono terlalu sering geladrah, ngarang, dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar percaya kondisi politik Indonesia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Sesungguhnya kata dia, padahal sesungguhnya memang kita itu baik-baik saja. Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang? Why gitu? Atau mungkin kalian nggak tahu, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi, dan bahkan mungkin kalian pernah pakai, keluarga kalian pakai itu program. Ini juga demonya, ini kebanyakan kayak rusuh kayak gini. Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat baru bilang itu kulihat Ibu Pertiwi lagunya backsoundnya. Ya, gue cari dari sini, gue tahu dari referensi gini. Gue juga sering lihat juga sih. Dan ini banyak yang bilang demonya buat anak abah. Emang iya ya? Fun fact-nya, gue anak hukum dan gue ngerti tentang hukum, dan gue tahu ada yang pelanggaran yang diatur atau yang sedang diobrak-abrik. Tapi kenapa gue nggak protes atau kenapa gue nggak ikut demo untuk kasus kemarin? Alasannya sebenarnya yang kayak kalian lihat tadi. Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri. Jadi dia sendiri nggak takut kalau akan jadi nanti dituduh korupsi ataupun ada masalah. Karena dia yakin sama dirinya sendiri itu nggak akan melakukan hal tersebut.
Gua setuju kalau dia memang orang baik, bahkan tentang perampasan aset dia nggak takut sama sekali untuk keluarganya juga ada di bagian-bagian itu, di politik ataupun di bidang-bidang khusus di pemerintahan. Juga banyak yang bilang politik dinasti. Dinasti itu kalau diangkat langsung sama bapaknya. Ini kita politiknya itu pakai demokrasi. Jadi kita pilih dan itu naik karena kita pilih, bukan dinasti. Tapi menurut kalian gimana? Gua akan lanjutin di part 2 lebih lanjutnya. Kalian bisa aku tulis komentar atau save video ini atau share video ini, atau kalian bisa follow akun ini, siapa tahu konten aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan anarkis atau kita debat secara sehat pakai akal dan logika. Gini guys, Amin Rais sebut politik dinasti keluarga Jokowi puncak pengkhianatan reformasi. Bapak reformasi tahun 1998 yakni Amin Rais menyebut dinasti politik yang dibentuk keluarga Presiden Joko Widodo merupakan puncak pengkhianatan reformasi. Amin mengatakan dinasti politik keluarga Jokowi terlihat jelas dari manuver yang dilakukan belakangan ini. Pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN ini menyebut Jokowi memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia untuk memuluskan jalan politik keluarganya. Itulah tanggapan dari Bapak Amin Rais.